Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Satu lagi konten spesial ya, Riz. Ya, heeh. Ini Sebenarnya ini udah cukup telat ya kontennya karena ya, tapi masih relevan. keributannya Ya. beberapa waktu lalu kan sempat Ya, ribut soal harga komik ya. yes. Yang kebetulan yang di foto itu One Piece harganya 55.000. Yang baru, One Piece baru. Enggak, itu yang volume 100 kalau nggak salah. Oh, oke. Nah, itu kan karena banyak halaman warna, banyak anu. Nah, kita pengen nih, ayo kita napak tilas nih. Kenapa sih? Pertama kita bahas dulu nih, kenapa sih harga komik itu naik dari waktu ke waktu ya? Pertama kan tentu faktor utamanya adalah harga kertas. Ya, bahan bakunya. Bahan bakunya. Mas Bagas inget pertama kali beli komik itu harga berapa? Kalau pertama kali aku nggak tahu berapa, tapi yang jelas yang paling melekat di ingatanku adalah harganya Rp3.300. Tahun? Itu sekitar ya 3.300 95 ke 98 lah mungkin, atau 95 ke 97. 3.300 tuh ini. Ya ini ya bangsanya inilah. Nah, ini tuh 3.300. Tentu saja angkatannya Doraemon, Kung Fu Boy itu juga pernah berharga segitu, tentu saja. Karena itu kan angkatan-angkatan lama ya. Ya, ini tuh terbit 94. Nah kan, benar kan? 3.300. Nah, emang pada medium 90-an sampai 99 sebelum sampai nganu ya, sampai apa istilahnya reformasi. Harga komik tuh stabilnya banget. Ya. Soalnya nih Sailor Moon nih, ini tuh 3.800. Ini tuh terbit di sini sekitar ini tuh volume 9 ya. Pertama kali terbit tuh ini 95. Berarti sebelum itu ya. Nah, ini volume 9 ini mungkin 95. Mungkin 94 juga, mungkin ya, volume satunya. Ini 94, volume satunya 91. Ada kok. Oh, iya. Volume satunya 91 terbit. Cukup lama juga ya. Oke. Beberapa temen sih bahkan pernah ngalamin 2.700. Nah, ini tuh ada Magic Knight Tri-Earth 3.800. Ini juga ini 96. Enggak, Riz. Sailor Moon pertama tuh 94. Oh, 94 juga. Ya, 91. Oh iya, Deng, 91 tuh terbit Jepangnya. 91 tuh zamannya Candy ya di sini. Ya. Kebetulan saya nggak punya komiknya Candy, tidak tertarik juga sih. Betul. Tidak tertarik juga. Lady Victoria aku yang tertarik. Oh ya. Lady Victoria. Nah, jadi memang marginnya 90-an itu nggak begitu jauh-jauh banget. Jadi paling naiknya itu sekitar ratusan rupiah gitu. Nah, yang dulu banget itu yang Candy itu mungkin harganya juga nggak akan jauh-jauh banget ya dari. Makanya aku tuh pernah ada temen yang bilang harganya tuh Rp2.700 gitu. Cuman aku lupa, harusnya aku pernah beli juga pas harga segitu. Cuman nggak ngeliatin label harganya. Yang paling nyantol tuh 3.300 pokoknya. Nah, gitu. Kemungkinan ya ini aku tidak nganu ya. Karena ini kan ini tahun 97. Tahun 97 ini Boy Action 2. Ini tuh sekitar Rp400 nyewa komiknya. Biasanya persewaan komik itu 10 kali sewa 10% harga beli. Betul. Makanya kemungkinan tahun 97 itu udah 4.000. Terus ini tuh terakhir volume 25 itu juga kisaran harganya masih sama, 98 ini. Volume terakhirnya Boy Action 98. Apakah ini nanti pasti dibahas kita juga. Semua komik kita akan dibahas. Ya. Jadi pada saat 99 kemudian reformasi itu, kemudian harga komik tuh cukup drastis naiknya. Ini susah sih nyarinya. Ini udah berusaha dikumpulin sama Daris tahun demi tahun. Jadi aku tahun 2001 sampai 2005 itu tuh agak kabur harga komiknya. The best I can get itu ini 12.500. Ini tahun 2005. Century Boy ini. 12.500 tahun 2005. Nah, sebelum itu harusnya harga komiknya itu sekitaran 7.500. 9.000. Nah, masalahnya komiknya tuh ada semua di sini. Tapi label harganya. Tapi nggak ada label harganya. Ya, karena pada saat itu memang belum dikasih di cover belakang, belum dikasih print harga. Aku ingat beli Flame of Recca itu 9.000, itu sekitar tahun 2004. 2004 itu 9.000 kalau nggak 8.500 lah. Nah, kemudian dari mulai 12 ribuan ini, dari mulai 10 ribuan itu, nah itu harga komik itu jadi naiknya cukup
drastis Mas ya. Cukup cepat juga ya? Cukup cepat juga. Intervalnya itu 2-3 tahun sekali itu pasti naik. Ini di sini tuh gimana Dari mana ya? Dari 2011-an. sebentar. Mudahnya gini. Nah, ini tuh ada ini udah kami urutin per tahun, nanti kita tunjukin satu-satu. Karena kalau aku ngobrol-ngobrol sama penerbit, suka nggak suka pasti naik karena harga bahan bakunya naik. Bahan baku ya kertas ya. Jadi itu aja baru satu elemen. Tapi paling besar yang mempengaruhi memang cuma harga kertasnya. Iya. Paling besarnya. Iya, tapi kan kita paham bahwa chain reaction-nya kan nggak kayak gitu. Belum kan harga caranya. lisensi dan lain sebagainya kan. Betul. Kenapa bahan baku kertas naik? Jangan tanya kami. Jangan tanya penerbit. Tanya pemerintah. Iya. Bukan. Ya itu faktor yang kita nggak usah bahas, nggak bisa juga kita nggak ngerti. Gitu. Yang ini air gear ini 13.500 nih udah nih. Jadi sebenarnya interval naiknya itu ketika masih kertas koran ya. Ini kita ngomongin semuanya nih masih kertas koran nih. Belum kita ngomong yang Bu Paper nanti ya. Ya. Ini tuh terbit di tahun 2007 nih. 2007 itu 13.500. Nah, tapi ini 2009 ini udah naik lagi. Jadi 18.000. 2009 ini. Seharusnya ada kenapa ini tuh level komik ya. Jadi ketika level komik itu harganya 13.500, LX Media itu biasanya cuma 10.000. Oke. Ketika level komik ini 18.000, LX Media ini kalau nggak salah 16,5. LX Media sama MNC itu jarang sekali pada saat tahun 2000-an sampai sekitar 2017 tuh mereka jarang sekali mencantumkan harga. Jadi kita cuman bisa speak by experience ya, nggak bisa ngasih apa namanya itu bukti. Seingatku dalam tanda petik kewajiban mencantumkan harga itu terjadi di sekitar 2014 ke 15. Karena semua buku mengalami itu, nggak hanya komik. Aku pada saat itu masih di penerbitan, harus nyantumkan harga. Jadi memang perubahannya ada di Gramedia itu sendiri gitu. Jadi memang harus semuanya ada di situ. Level dari dulu nyantumin harga udah dari ada. Awal terbit. Ya, aku nyari komikku X nggak ketemu, itu harusnya bisa di track ke tahun 2000. Exclaim itu. Ke tahun 2003 itu kalau nggak salah. Harusnya bisa ke track di situ. Sayangnya nggak ketemu komiknya. Makanya ini seadanya aja lah dulu. Nah, ini tuh kemudian ini tahun 2011. Ini MNC-nya, ini nggak ada harganya nih, kalau kalian nggak percaya nggak ada harganya. Tapi di saat yang sama kita juga bisa melihat harga dari ini Rp19.000. Level ya? Lugo, Ini tuh aku nggak ngerti kenapa kok harganya perbedaannya tuh cukup. Yang ini 18.500 soalnya di tahun yang sama. Air gear sama ini juga 18.500. Dawn of Arcana ini di tahun yang sama 2011. Ini juga kenapa kok Yugo-nya ini 19.000 sendiri. Ini aku lupa kenapa. Pada tahun berikutnya 20 ini tahun 2013, 2 tahun kemudian. Nah, ini udah naik jadi 20.000. Yes. Nah, 2000 berapa nih? 13 ya. Jadi naiknya tuh per 2 per 3 tahun. Kalau level komik gitu, apakah memang lebih Riz? Lebih mahal dibanding LX Media. Iya, dan memang dicantumkan gitu loh. Iya, kan? Level komik semuanya dicantumkan. Makanya dulu dari tadi tuh komik yang tak cari itu level komik. Dan ini kan ada tahun-tahunnya ada. Ini tuh ini 2007 sampai 2013. Perbedaan harganya dari 13.500 ke 20.000. Itu kan 5 tahun ya? 2007 sampai 2013. Iya, sekitaran 6 tahun. 6 tahun naiknya itu sekitar berapa? 6.500. Ya enggak sebanyak itu. Ya sebanyak itu 6.500 naiknya. Kalau ngitung inflasinya betul. Sebenarnya enggak sebanyak itu. Dan ya dulu tuh kualitas kertas korannya tuh masih bagus-bagus nih. Betul. Masih agak cukup tebel, apalagi yang medium tahun ini, tahun 90-an nih kertas korannya bagus-bagus. Iya. Deteriorating kertas itu kan masalah teknis ya, bukan masalah kita ya. Kenapa nggak bisa pakai yang dulu ya?
bahannya udah nggak ada. Kertas yang dulu tuh udah nggak ada. Dan lagi dari sudut pandang pembaca, awareness terhadap kenyamanan mata dalam membaca, sentuhan, tekstur juga itu semakin meningkat kan, semakin meningkat. Jadi demandnya ada, kemudian bahannya juga udah semakin. Ya, bahannya makanya 20.000 ini masih 20.000 ini tahun 2017-an juga. Ini 2014 yang 2014. Oke, tapi 2014. Nah, ini udah 25.000, Mas. Yang mana tuh? Oh. Dari volume 28 tuh masih 25.000, 20.000. Volume 30 25.000. Padahal jaraknya berapa? Enggak, Pak. Cuma setahun. 2014 sama. Cuma Ini setahun. sama 14 nih. Kemungkinan karena ini lebih tebal. Iya, bisa jadi sih. Kalau dibandingkan kan emang lebih tebal ya. Jadi harga 25.000 di tahun ini tuh belum. Karena di tahun berikutnya itu dia masih 22.000, Mas. Di ini tuh tahun ini 2015, 2014. Bahkan di tahun yang sama aja ada yang bisa lebih mahal ya. Karena tebelnya lebih beda. Iya. Ini 22.000. 22.000. Yes. Nah, ini tuh tahun 2015, 2014. Nah, ini yang kertas koran. Nah, ini tuh baru nih Alex Media masukin di sini di 25.000 ini. 2017 ini. 17. Kertasnya kertas koran. Udah belum big paper ya. Ini di 2000 berapa tuh? 2020 ini, 2020. 20. Nah, harga kertas korannya udah 28.000. Oke. Jadi memang 3 tahun kan dari 2017 25.000 ke 8.000. Interval naiknya itu 1.500, 2.000, 3.000 gitu. Sebetulnya kalau dilihat memang diperhatikan secara sekuensial, maksudnya seksama gitu, nggak sesignifikan itu karena jadi kelihatan perjalanannya sebenarnya. Nah, kayak aku yang bertahun-tahun nggak beli komik, kemudian ngelihat harga komik yang katakanlah dari tahun 2003 aku nggak beli komik atau 2004 gitu nggak beli komik, ngelihat komik lagi di tahun 2016, 18 itu agak lumayan kerasa gitu. Tapi ya apalagi kemudian lihatnya beda format. Betul. Yang kemarin diposting itu kan One Piece ya. One Piece itu kan dari sekitar 9.500 sampai ke 55.000. Betul. Nah, sedang 55.000 itu kertasnya kertas book paper yang kayak gini, udah beda kertasnya, udah tebel. My Hero Academia. Iya, kertas novel ini biasanya. biasanya. Ya kan kalau dibandingkan ini kan ini sama-sama 2017 nih. Ya. Sama-sama 2017 nih. Yang satu 25.000, yang satu 40.000. Tebelnya juga pertama beda. Tebelnya juga berbeda. Ya, betul. Tebelnya juga berbeda. Betul. Lebih bening ini juga bacanya. Jadi memang apa namanya? Faktor harga itu apalagi zaman sekarang itu udah dinamika harganya udah makin variasi karena format komiknya juga makin variatif. Format komik makin variatif, kemudian yang timbul lagi dari pembaca adalah awareness, keinginan ataupun kesadaran tentang komik yang harusnya kita terima, kita beli itu harusnya kualitas paling sempurna. Iya, ada ya yang kan? bilang, ya pengen gitu. Pengennya kan gitu. Ada kan tuh makanya kalau demand-nya gitu harganya otomatis akan naik. Sebagaimana kita konten di Monster kemarin kan soal kenapa kok harganya bisa sampai 158.000. Ya karena memang semahal itu. Ya, tapi kan ternyata isinya worth itu ya. Isi worth itu. Jadi memungkinkan nggak sih? Bukan memungkinkan nggaknya ya, tapi misalnya Riz, aku juga menjadi orang yang kemudian kaget terhadap harga komik, terus aku secara personal aku bilang, wah ini mah perusahaan penerbitan nyari untung banget kalau kayak gini caranya, gitu. Nggak boleh. Ya makanya kan, karena aku kan bukan pembaca secara kalau Daris kan emang pembaca dan kolektor teman-teman. Jadi kalau sampai kemudian ada nggak sih komik yang kamu nggak beli hanya karena memang mahal? Ada gitu. Tapi kan jadi masuk akal karena di luar itu kamu beli gitu. Makanya kayak
Contohnya Kaiju number 8 gitu. Itu awalnya tuh nggak beli Mas, karena menurutku itu mahal. Dengan Kejebak itu kan kamu. Ya, dengan Dijebak. dengan dimensi sebegitu harganya 55.000 menurutku mahal. Tapi kemudian kan di balik semuanya kan ada mungkin lisensi dan sebagainya, kita nggak tahu. Ada beberapa komik yang menurutku mending kertas koran aja. Karena kalau kertas koran sekarang kan kok harga komik per tahun ini naik lagi. Karena terakhir naik itu kan 2020. Yang jadi 28.000 ini. Sekarang naik 2023. Ya, kan make sense toh 2-3 tahun itu maksudnya masih make sense. Sekarang harga komik kertas koran itu harganya 32.000. Ada Komi, aduh di atas komiknya. Communicate itu? Ya, Comic and Communicate kalau mau dikasih contoh ya 32.000. Jadi sekarang itu kertas koran ada, book paper ada. Book paper ada. Tapi teman-teman, kedepannya semua akan book paper. Sudah dimulai? Sudah dimulai. Nah, jadi yang udah terlanjur kertas koran ya udah kertas koran. Sampai tamat? Sampai tamat. Oh. Ada beberapa yang judul dengan penjualan bagus seperti Nozaki itu yang kemudian dipindah dijadiin kertas book paper dan Yotsuba ya. Jadi di volume terakhir. Harga juga beda? Harga juga jadi mengikuti book paper dong, jadi 45 sampai 50.000 tergantung ketebalannya. Tergantung ketebalannya. Karena sebenarnya kenapa sebenarnya aku ada sih ini jawabannya di wawancara aku sama Alex Media tuh. Kenapa sih kok, apakah karena pembaca lebih, salah satunya itu. Kedua, lebih prefer yang mahal, yang bagus. Kedua karena kualitas kertas koran emang udah nggak tertolong. Oke. Jadi memang kalau pengen yang bagus, ya memang kita harus upgrade ke book paper. Kertas yang bagus ya, yang tebel. Tentunya itu berkaitan dengan durability-nya. Benar. Iya kan? Karena kertas koran sekarang itu Mas, tolong ambil Yona tuh. 34-nya. Ya memang kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Jadi cukup gacha gitu loh. Itu kan tergantung dari bahan yang dibeli percetakan. Nanti kalau tembus komplain lagi. Iya, kalau tembus itu bukan perkara kertas sih Mas. Tapi ini tintanya ya. Perkara tinta. Itu udah beda omongan lagi. Makanya sebenarnya persoalan harga komik ini sebenarnya persoalan yang sederhana, cuman karena memang kebanyak teman-teman yang mungkin sudah vakum baca komik. Aku udah nggak beli komik 10 tahun nih. 10 tahun itu 2010 lah. 2010 terakhir beli harga komik sekitar nih 12.500. 2020 nyoba beli lagi misalnya. Beli lagi harganya 28.000. Lo naiknya 100 kali lipat. Bukan 100%. Hampir 100%. Mal gimana nih gitu. Nah, kalau memang sudut pandangnya di harga aja, maka format terbitan itu jadi agak kabur kan, agak rancu kan. Apakah ini misalnya aja ini kan Zenban kah atau Bunkoban kah atau apalagi sekarang per 2 tahun ini harga komik itu tidak bisa dipatok berapa. Betul. Contoh nih, coba ambilin di belakang sini Mas. Di bawah itu ada ini City Hunter. Sama itu atasnya sama ini Kidaichi nih. Premium. Kidaichi Premium ini harganya 35.000 pada tahun ini kalau nggak salah 2018 Pak ya. Di belakang, depan. Belakang. Kok nggak ada? Nggak, di depan berarti. Harusnya ada. Pada tahun, benar 2018, 35.000. Padahal 2017 harga komik koran itu masih di 25.000. Ini 2021. Ini jauh banget kan? Iya. Karena ini tuh tebel. Dibandingkan yang ini tebel. Ini nyaris 2 volume. Nyaris ya. Kayak ini ya. Kayak Kupu Boy Premium itu ya? Bener. Tapi ini dibedain per kasus. Makanya per volume, kadang-kadang harganya ada yang 40.000. Karena kasusnya nggak segitu semua halamannya. Tapi kurang ajarnya sih, kalau kasusnya cuma 1 volume, harganya tuh 35.000. Itu. Yang ini formatnya udah berbeda lagi nih. Ada halaman warna. Ini harganya 58 ya? 58.000. Ini tuh jaket teman-teman. Tapi aku tutup. Aku sampul karena di dalamnya nggak begitu bagus. Nah, belum yang Junji itu nih.
Mana tadi? Mana dia? Itu di atas. Sebentar. Ah, nggak ada. Nih. Lu main Jujitsu. 95.000. Tapi kan tebel. Ya. Nah, kalau dibanding Alice aja, Alice in Border Road, Alice in Borderland yang 2 in 1, ini masih tebel Jujitsu loh. Iya. Masih itu 95.000, ini 80.000. Ngaruh nggak sih dengan misalnya ya, ini kayak kita bicara soal Junji itu kayak gini, dia formatnya premium karena satuan. Maksudnya dia bukan serial ongoing gitu. Ngaruh juga ya? Nggak tahu. Oke. Tapi yang jelas soal porsi utama yang membuat, ini dari obrolanku sama teman-teman di redaksi juga, porsi utama yang membuat harga mahal itu adalah bahan baku. Kenapa ini lebih mahal? Salah satunya karena dia pakai jaket. Iya. Kalau dia nggak pakai jaket mungkin bisa berkurang 5.000 kayak, atau mungkin 10.000, kita nggak tahu. Tapi yang jelas teman-teman, dalam banyak produk, bukan belum tentu produk apapun ya, tapi dalam banyak produk, gimmick itu kan menambah value. Benar. Nah, value itu bisa berkali lipat harganya. Sebenarnya kan kayak gitu sebenarnya. Itu kasus Monster. Ah, ya. Kasus Monster. Dia cetakannya lebih besar lagi dari ini. Makanya soal harga komik itu memang di Indonesia masalahnya adalah gini. Di Indonesia itu komik bukan barang sekunder. Nah, kalau di Jepang itu masih bisa obrolkan sebagai komik barang sekunder. Karena apa? Karena kamu beli 1 kali makan, kamu bisa beli komik. Di Amerika, komik juga barang sekunder. Ya. Karena harga burger berapa? Harga komik cuma sekitar $15. Sebanding sama harga makan lah. Mungkin aku nggak tahu. Di Indonesia harga komik itu, apalagi sekarang, itu 2 kali makan minimal. Kalau mau beli yang reguler yang 40 ribuan, 45 ribu itu kan kita sekali makan mungkin 15-20 ribu kan. Nah, itulah kenapa begitu ya, karena emang bahan produk yang dibeli di sini memang lebih mahal. Belum ngomongin lisensi. Betul. Kenapa di Jepang bisa murah? Karena mereka nggak butuh lisensi. Dia langsung pabriknya. Nah, langsung pabriknya. Langsung yang pembuatnya dari sana. Di kita masih beli lisensi, habis itu bayar penerjemah, habis itu nge-layout. Betul. Jadi memang industrinya industri terjemahan, makanya harganya akan lebih mahal. Ya kalau kemudian ada pembicaraan seperti ini, terus apakah yang bicara ini kemudian dilabeli membela penerbitan atau perusahaan gitu, nggak bisa dibilang gitu teman-teman, karena memang itu di luar ranah kita untuk lisensi segala macam. Kita nggak tahu harga berapa, negosiasinya gimana, kita nggak pernah tahu. Tapi pada praktiknya ya namanya produk, namanya jualan ya, kalau yang produsennya nyari untung ya wajar-wajar aja sebenarnya. Bukan wajar. Emang harus. Karena gitu. Bagaimanapun Gramedia, di payung Gramedia itu kemudian ada Lex Media, ada MNC, ada kemudian BIP, belum yang penerbit lain. Mereka tuh bukan kerja sukarela. Iya, betul. Maksudku memang mereka cari uang. Memang. Kalau kayak aku, mungkin teman-teman juga ada mungkin yang kayak aku atau nggak tahu juga. Tapi maksudku, kalau misalnya aku merasa komik itu sudah di luar batas kewajaran kemahalan harganya, ya aku kemudian bilang ya udah kalau gitu aku nggak beli komik. Fair. Ya udah gitu aja, tapi jangan bilang ini nggak masuk akal, jangan kayak gini dong caranya. Itu yang nggak. Ya makanya. Itu yang nggak oke. Ya makanya gitu. Aku kan beruntung bisa pinjem daris gitu. Jadi di situ sih, ya tapi kan nggak bisa dilarang juga ya. Nggak bisa dilarang. Kalau ada orang-orang yang kayak gitu. Tidak mau beli karena merasa terlalu mahal untuk dirinya, it's okay. Tapi kemudian harga ini bagi orang yang mengikuti komik dari dulu sampai sekarang masih membeli komik, ya harganya memang berjalan sesuai zamannya. Apalagi sekarang dengan penuh gimmick itu, kita semua tahu lah. Yang beli 1-2 komik mungkin nggak begitu terasa, tapi yang sebulan beli sampai 20 judul itu yang sangat valid lah omongannya. Ini tuh berat aku. Buatku beli Monster tuh berat. Tapi karena value-nya dapet, ya udah nggak apa-apa.
Mungkin kemudian ada yang lain kepentingan kan budgeting orang-orang itu beda. Beda-beda. Yang enggak kalau ngomong mohon maaf kalau ngomong dari apa kita tuh juga nggak boleh ngomong yang melewati batas pemahaman kita. Nah, ini kan kita ngomong based on experience ya. Dan Mas Bagas kan juga pernah di penerbitan, jadi dia tahu pasti harga kertas itu memang naik terus kan. Ngeluh semua penerbitan semua penerbitan ngeluh. Dari dulu loh, bahkan dari dulu. Apakah kemudian percetakan tidak ngeluh? Ngeluh juga. Kalau nggak ada yang nyetak. Makanya. Kalau penerbitannya nggak nyetak kan gimana? Solusi gitu? Soal ini tuh ada di luar kita, ada di luar arah kita. Solusi bagaimana buku itu bisa sustain dengan harga murah itu udah di luar kita. Itu bukan produsen komik atau buku komik lah dalam hal ini komik juga pusing karena kalau harganya mahal pembelinya bisa berkurang. Sama jangan dikira mereka tuh suka kasih harga mahal karena tahu pasti setiap naikin harga akan ada pembeli yang berhenti beli. Simply karena emang penghasilannya nggak nyanda. Simple. Budgetnya matematika sederhana. Jadi mereka menaikkan harga ya karena emang harganya harus gitu. Dan jangan dikira juga bahwa kalau misalnya kayak Daris seorang kolektor kayak Daris ngomong kayak gini juga nggak keberatan dalam setiap bulannya tidak dong. Gitu. Tetap berat. Iya, maksud tetap ada hal-hal yang membuat dia berpikir lah. Pasti begitu. Bukan yang aku nggak peduli mau naik berapapun gitu, nggak kayak gitu. Aku tuh sudah di titik bahwa kalau naiknya itu make sense karena kan udah beli komik bertahun-tahun banget. Betul. Kalau naiknya make sense ya nggak, ya udah. Ada masa ketika aku nggak mau beli karena naik karena duitku nggak cukup. Simple aja. Betul. Terbantu dulu ada rental kan. Iya. Sekarang kan rental udah makin nggak ada kan. Betul. Jadi pilihannya memang beli. Kalau memang pilihannya memang beli dan beli kan kemudian harus memilah sesuai budget kita kan. Itu juga kenapa penerbit memikirkan rentang waktu menerbitkan komik berapa lama. Ya. Karena apa? Kalau diterbitin tiap bulan. Betul. Jadi mungkin hanya 10% yang kuat beli. Complicatednya tuh di banyak banyak aspek sih. Aku kan salah satu yang juga cukup getol gitu untuk bertanya-tanya kok lama ya, padahal udah komik Jepangnya udah tamat. Tapi kok lama? Ya itu tadi strategi penerbitan itu juga punya strategi gitu teman-teman, karena kalau nurutin yang satu seneng, tapi yang satu jangan kecepatan, aku nggak punya budgetnya. Benar. Gitu, jadi makanya mereka kan geraknya by data juga ya. Mungkin agak berbeda dengan One Piece ya. One Piece itu kan emang upahnya besar banget. Jadi mau digenjot begitu juga per volume itu mungkin masih. Pembelinya dan dia less editing, beda sama Conan Premium. Conan Premium itu kan dibalik kan. Iya, betul. Jadi editingnya agak berat, makanya banyak kadang-kadang bermasalah Conan Premium itu. Jadi faktor terbitnya berapa lama, faktor harganya berapa, itu semua penerbit itu udah ngitung. Dan mereka itu tidak dengan mumpung laku nih harganya dinaikin. Mungkin ada produk tertentu yang memang ini tuh fansnya gede banget, ini ada, tapi ya itu bukan pembicaraan kita kali ini sih. Gitu mungkin. Ya, itu aja dulu. Itu aja sih soal harga komik yang semakin naik gitu. Semakin naik dan it's okay to be. Karena inflasi ya. Iya. Soal harga sih kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang mungkin kita bisa protes atau dibolehkan protes itu secara etis gitu adalah kalau harganya dirasa terlalu tinggi tapi value-nya benar. Kalau harganya kayak cetak ulang Dragon Ball yang cover hijau. Iya. Itu harganya harganya harga standar. Tapi value yang kita dapat komik yang jelek banget. Oke. Tipis dan lain sebagainya. Jadi ya itu wajar. Protes seperti itu wajar. Kayak protes isinya bermasalah. Fair. Tapi kalau protes harga, apalagi teman-teman yang sudah lama tidak menyentuh komik, kemudian tiba-tiba zamanku biyen kalau nostalgia it's okay. Zamanku biyen cuma 3.000, itu nostalgia. Duh, harga komik sekarang mahal banget. Kok nggak kayak dulu? Itu ngajak gitu. Iya. Karena pijakan berpikirnya, logikanya nggak nyambung. Kalau nostalgia tidak ada bisa menyalahkan nostalgia. Kayak aku beli ke mie ayam tempatku di rumah dulu di Jember. Aku sering beli mie ayam di Jember kan. Aku dulu tuh harga beli cuma 1.500. Sekarang 5.000. Iya. Atau 7.000 ya? 7.000 aku lupa. Atau malah 10.000. Tapi dulu 1.500. Iya.
Iya sih. Udah iya. lama ke Jember tapi. Oke. Itu aja teman-teman ya. Obrolan tentang kenapa harga komik naik terus Semakin naik. atau dirasa mahal. Gitu sih. Buat yang punya pengalaman tersendiri silahkan di kolom komentar. Gitu nanti kita ngobrol di sana dan jangan lupa juga subscribe, like dan share. Ya. Gitu. Terima kasih atas supportnya sampai sekarang. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye.